Alhamdulillah kabar baik, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret besok, siap debut di laga away kah? Ini penjelasannya. Orang dalam auto ketar-ketir. Ingatkan klub Liga 1 dan wasit tak boleh main mata. Ketum PSSI Erick Thohir ada yang langgar langsung penjara. Kabar gembira. Jay Itzes bantu Venezia bantai Palermo jelang debut di laga Timnas Indonesia, siap bawa Venezia promosi Serie A. Masa depan cerah. Nathan Chu Aon puji kualitas skuad Timnas Indonesia, banyak pemain muda jadi kunci. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar gembira, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret besok, siap debut di laga away. Seperti diketahui, proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat, lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret lalu sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan Timnas Indonesia. Akan tetapi kabar baik berembus, Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret besok. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram @footballindonesia Sabtu kemarin. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan Timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semua supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret saat away ke Vietnam, kata Exco PSSI Arya Sinulinga Kamis lalu. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada Kamis 21 Maret mendatang. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua. Keras dan tegas. Ingatkan klub Liga 1 dan wasit tak boleh main mata. Ketum PSSI Erick Thohir ada yang langgar langsung penjara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan kepada klub Liga 1 dan wasit untuk tak bermain mata alias curang jelang berakhirnya musim 2023-24. Jika ia mengetahui ada kecurangan tersebut, maka Erick menegaskan PSSI siap memenjarakan pihak yang terlibat. Fase reguler Liga 1 musim ini memasuki tahap akhir dengan 5 pertandingan tersisa. Saat ini klub-klub Liga 1 sudah memasuki pekan ke-29 dari 34 pertandingan yang harus mereka jalani pada musim ini. 4 tim teratas dipastikan akan masuk ke fase championship untuk memperebutkan gelar Liga 1. Sementara 3 tim terbawah akan terdegradasi ke kompetisi kasta kedua musim depan. Dengan 5 pertandingan tersisa, muncul kekhawatiran potensi main mata dan kong kali kong antara klub dengan wasit atau sebaliknya. Menanggapi hal ini, Erick menegaskan PSSI akan mengambil tindakan tegas untuk jika ada kecurangan. Saya pastikan semua jajaran pimpinan PSSI tegas. Kalau ada klub atau wasit yang main, ya kita sikat. Kalau perlu masuk penjara, ya penjara. Karena itu kita terus menjaga profesionalisme liga, kita dorong, dan jangan sampai ada kasus-kasus, kata Erick kepada awak media Jumat lalu. Erick pun mengatakan penggunaan video assistant referee atau VAR nantinya juga bisa meminimalisir potensi kecurangan ini. Kabarnya penggunaan teknologi VAR akan diterapkan pada fase championship yang berlangsung pada Mei 2024 mendatang. Kemarin kan sudah ada beberapa wasit, bahkan yang ini ditangkap. Ya kalau bisa jangan ada kecurangan, masa gak kapok-kapok.
Kami sudah putuskan di PSSI siapa yang bermain dihukum seumur hidup kan. Apalagi kita juga mendorong bahwa ada penggunaan VAR. Berarti kan harusnya berkurang, jelas Erik. Salah terus. Pelatih Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi, dianggap terlalu meremehkan pemain lokal. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang naturalisasi, bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United, Jan Olderyeckering turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya, timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri, karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Sekarang mereka timnas Indonesia ambil pemain keturunan dari Belanda, tapi jangan lupa edukasi pemain sendiri yakni lokal, kata Jan Olderyeckering dalam konferensi pers jelang laga lawan Bayangkara FC. Karena bagi saya Ricky Kambuaya adalah contoh, dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti timnas dan lihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi, tapi saya merasa pemain-pemain Indonesia juga bisa. Harusnya mereka tahu, jelas Olde. Jan Olde menuturkan timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa di Indonesia punya pemain-pemain yang teknikal, tetapi saat saya lihat pemain di timnas bermain mereka sedikit lebih bertahan. Sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri, lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth educational. Saya pikir ini adalah tantangan terbesar di sepak bola Indonesia, ujar Jan Olde. Selain mencontohkan perkembangan Ricky Kambuaya, Jan Olderyeckering juga mencontohkan perkembangan salah satu pemainnya di Dewa United, Theo Numberi. Menurutnya, Theo adalah salah satu pemain lokal paling berkembang saat ini. Saya punya di sini salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang, paling baik. Dia tahu saya selalu bilang soal hal-hal dasar, yaitu Theo Numberi, jelas Jan Olderyeckering. Menyala abangku. Ivar Jenner jadi MVP FC Utrecht jelang gabung timnas Indonesia. Pemain muda timnas Indonesia Ivar Jenner masuk starting line up dalam laga Eerste Divisie antara Jong FC Utrecht melawan FC Emmen yang berlangsung di Port Complex Zodenbalch. Ivar Jenner pada laga tersebut ditempatkan sebagai gelandang sayap oleh pelatih Ivar van Diteren dalam formasi 4-3-3. Tercatat Ivar Jenner menciptakan 2 peluang bagi Jong FC Utrecht pada babak pertama melalui tendangan bebas. Bahkan di babak kedua Ivar Jenner berhasil mencetak assist bagi gol kedua Jong FC Utrecht. Namun sayang tim Jong Utrecht harus menerima kekalahan di laga tersebut dengan skor akhir 2-3. Hasil ini membuat posisi Jong Utrecht belum beranjak dari dasar klasemen Eerste Divisie dengan koleksi 23 poin. Meskipun begitu, Ivar Jenner justru menjadi pemain dengan rating tertinggi pada laga kali ini. Ivar Jenner terpilih jadi pemain dengan rating tertinggi karena 1 assist, 4 kesempatan yang berbuah 1 jadi gol, dan bermain selama 90 menit penuh. Hal ini akan menjadi modal bagus bagi Ivar jelang laga penting timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Ivar diyakini akan diandalkan Coach Shin di lini tengah pada laga tersebut, apalagi Tom Haye di laga pertama belum bisa masuk line up. Datang ke skuad timnas Indonesia dalam kondisi puasa gol, Hoki Caraka, silakan tanyakan ke pelatih saya. Pemain PSS Sleman Hoki Caraka memberi pembelaan usai performanya menurun di 4 laga terakhir sebelum membela timnas Indonesia. Performa penyerang asal Gunung Kidul tersebut ikut menjadi sorotan, usai timnya kalah dari Borneo FC pada lanjutan pekan ke-29 Liga 1. Performa Hoki Caraka juga belum maksimal dalam 4 laga terakhir PSS Sleman. Penyerang muda timnas itu belum mencetak gol sama sekali untuk tim berjuluk Super Elang Jawa dalam 4 laga terakhir. Hoki baru mencetak 2 assist dalam 4 laga terakhir. Rapor tersebut tentu tidak terlalu bagus sebelum Hoki Caraka membela timnas Indonesia. Hoki Caraka pun membela diri atas performanya yang kurang memuaskan tersebut. Usai laga, ia mengaku bahwa masalah gol adalah soal keberuntungan. Ya menurut saya, gol atau tidak gol itu masalah keberuntungan, ujar Hoki Caraka dalam konferensi pers usai pertandingan. Hoki meminta awak media untuk menanyakannya langsung ke pelatihnya di PSS Sleman, yang memilihnya sebagai pilihan utama jika performanya dinilai sudah menurun.
Hoki Caraka juga meminta untuk bertanya saja kepada tim pelatih timnas Indonesia yang memilihnya ke skuad. Jadi kalau Anda tidak terima kalau saya belum ngegolin atau performa mulai menurun, silakan tanyakan ke pelatih saya sekarang atau pelatih timnas Indonesia kenapa bisa memilih saya, ujar Hoki Caraka. Hoki Caraka berdalih bahwa performanya menurun karena timnya sedang dalam situasi sulit. PSS Sleman memang sedang sibuk menghadapi tim besar seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Borneo FC di 3 laga pamungkas. Hal itulah yang membuatnya kesulitan untuk membantu timnya memecah kebuntuan. Tapi kalau soal situasi tidak bisa cetak gol 4 laga, ya memang kondisinya sangat sulit, ujar Hoki Caraka. Soroti daftar pemain Indonesia untuk lawan Vietnam, Coach Justin sentil kualitas Liga 1. Sentilan keras diungkapkan pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Justinus Laksana. Menurut pria yang karib disapa Coach Justin ini, banyaknya pemain abroad yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia merupakan bukti kurangnya kualitas Liga 1. Seperti diketahui, manajemen timnas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama tersebut, 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar atau abroad. Ini saya anggap sebagai sedikit tamparan untuk pemain Liga 1. Berarti pemain Liga 1 nggak bertambah. Justru kemungkinan besar kesempatan mereka bermain sebagai starter atau pengganti akan berkurang, kata Coach Justin dalam siniar di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Dari daftar 28 pemain tersebut, skuad Garuda hanya bisa mendaftarkan 23 pemain. Artinya akan ada 5 nama yang dicoret. Bahkan Coach Justin yakin bahwa 5 pemain yang akan dicoret tersebut merupakan pemain-pemain dari kompetisi lokal. Dari 28 orang ini, sepertinya banyak pemain Liga 1 yang akan dicoret. Ya memang kualitas Liga 1 nggak bagus dibanding mereka yang abroad, tutur Koci. Lebih lanjut, Coach Justin berharap semua pihak tak kebakaran jenggot dan bisa merespons kondisi ini secara positif. Mereka justru harus meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing dengan pemain-pemain abroad. Menurut Justin, semisal sebagai pemain di kompetisi lokal, ia akan menerima persaingan dengan pemain-pemain abroad. Kemudian, ia akan berusaha bermain lebih bagus lagi. Ini agar bisa dilirik oleh pelatih. Pelatih ini kan punya tim, dalam arti ia juga melihat pemain-pemain lain. Jadi kalau Anda bagus main di Liga 1, pasti dilirik, tegas Coach Justin. Masa depan cerah. Nathan Chu Aon puji kualitas skuad timnas Indonesia, banyak pemain muda jadi kunci. Bek timnas Indonesia Nathan Chu Aon jadi nama terbaru yang akan membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Dia sudah selesai melaksanakan proses naturalisasi dan akan tersedia bagi Indonesia di laga tersebut. Laga melawan tim Golden State sekaligus bisa jadi momen Nathan untuk menjalani debut. Di sisi lain, salah satu alasan dia ingin bergabung ke timnas adalah karena potensi yang cukup besar, terutama dari pemain muda. Menurut Nathan, sepak bola Indonesia berada di jalur positif. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, saat ini mereka berada di titik yang lebih baik. Salah satunya karena banyak pemain muda yang sudah menjadi andalan tim timnas Indonesia. Peran Shin Tae-yong yang melakukan perubahan besar membuat Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Saya kira kita punya banyak potensi juga saat ini banyak pemain muda, sepak bola di sini bisa berkembang pesat, kata Nathan dilansir dari kanal YouTube PSSI. Pemain SC Heerenveen ini mengaku ingin memberikan kontribusi langsung pada Indonesia. Dia menilai bisa ambil bagian dalam program tersebut dan membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Pasalnya masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk mendapatkan prestasi di masa depan. Saya harap bisa membantu perkembangan timnas Indonesia dengan kualitas dan dengan kemampuan yang saya punya semoga akan lebih maju lagi, jelas Nathan. Nathan jadi salah satu pemain yang akan menambah amunisi untuk timnas Indonesia. Apalagi pengalamannya selama berkarir di Eropa tentu akan jadi kekuatan baru di skuad Garuda. Kabar gembira, Jay Itzes bantu Venezia bantai Palermo jelang debut di laga timnas Indonesia siap bawa Venezia promosi Serie A.
Pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, baru saja memperkuat klubnya, yakni Venezia, melawan Palermo. Dalam laga itu, Venezia sukses mempermalukan tuan rumah dengan kemenangan 3-0. Jay Itzes pun berperan dalam kemenangan Venezia tersebut. Sebab dia yang dimainkan penuh oleh sang pelatih sejak awal laga, sukses bekerja dengan apik. Hingga pekan ke-29, Venezia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara seri B dengan 54 angka. Perolehan poin Jay Itzes dan kawan-kawan dalam klasemen semakin mewujudkan mimpi bagi Venezia untuk menggenggam tiket promosi ke seri A musim depan. Di sisi lain, pelatih Venezia, Paolo Vanoli, mengaku beruntung tim Venezia memiliki pemain seperti Jay Itzes. Saya selalu mengatakan kepada kalian betapa beruntungnya memiliki skuad yang besar dan penuh motivasi. Itzes memasuki lapangan dengan baik, dia adalah pemain yang penting, jelas Vanoli. Tentu saja ini jadi bekal positif bagi Jay Itzes sebelum memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Jelang laga itu, nama Jay Itzes turut masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini akan jadi kesempatan debut Jay Itzes membela timnas Indonesia. Fokus dengan Tom Haye Ragnar dan Martin Paes, Erick Thohir konfirmasi PSSI belum kepikiran tambah pemain naturalisasi lagi. Seperti diketahui, PSSI cukup gencar melakukan proses naturalisasi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Teranyar ada 5 pemain baru yang akan membela skuad Garuda. 5 pemain yang dimaksud yakni Jay Itzes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Untuk Jay dan Nathan, keduanya sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia. Namun PSSI tengah mengebut proses naturalisasi Tom dan Ragnar, mengingat kedua nama ini diproyeksikan untuk menghadapi Vietnam di laga kedua. Masuknya Jay, Nathan, Tom, dan Ragnar membuat timnas Indonesia memiliki 10 pemain naturalisasi yang disiapkan untuk melawan Vietnam. Jumlah yang cukup banyak sehingga kerap mendapat serangan dari pihak yang kontra. Walaupun di lain sisi hadirnya pemain naturalisasi guna membuat skuad Garuda naik level. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah PSSI masih akan mencari amunisi pemain naturalisasi lagi dalam waktu dekat? Menjawab hal itu, Erick mengungkapkan kalau saat ini PSSI belum punya rencana untuk menambah pemain naturalisasi. Ditegaskan olehnya, fokus saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Belum ingin tambah pemain naturalisasi, saya belum bicara mengenai penambahan naturalisasi, karena kita masih fokus naturalisasi yang hari ini saja, terang Erick Thohir di Jakarta pada Kamis lalu. Erick pun menyampaikan akan melihat komposisi skuad yang ada saat ini, dengan hadirnya nama-nama baru. Karena itu dia tidak ingin terburu-buru untuk melakukan naturalisasi pemain lagi. Jadi saya belum melihat itu, komposisinya masih kita coba. Dengan Ragnar di depan, Tom Haye di tengah, jumlahnya lagi kita hitung-hitung lagi, sudah belum komposisinya, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia Bak Dream Team, ex-pemain Vietnam nilai negaranya makin sulit taklukkan tim Garuda. Ex-pemain timnas Vietnam periode 1996 hingga 2007, Dang Phuong Nam memberikan penilaian atas peluang negaranya untuk menaklukkan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi timnas Indonesia dianggap akan menjadi tantangan sulit bagi skuad asuhan Philippe Troussier tersebut. Pasalnya, Vietnam masih bermasalah untuk bertahan dari kekuatan pressing lawan. Mengalahkan tim Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tantangan berat bagi tim Vietnam, tulis Dang Phuong Nam di laman The Nien. Masalah yang sangat sulit bagi pelatih Troussier adalah bagaimana menahan permainan menekan lawan yang komprehensif, lanjut Dang Phuong. Selain itu, timnas Indonesia dinilai sudah jauh berubah saat kalah pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tinggal sedikit nama-nama pemain lokal yang bertahan di skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Dalam waktu 3 tahun, timnas Indonesia bertransformasi dengan masuknya banyak pemain keturunan Eropa. Pelatih Shin Tae-yong memasukkan 10 nama pemain naturalisasi untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 jumpa Vietnam. Materi tersebut membuat timnas Indonesia saat ini dinilai sebagai Dream Team atau tim terbaik sepanjang sejarah pesepak bolaan Indonesia. Apa bedanya tim Indonesia saat ini dengan skuad yang kalah dari pelatih Park Hang-seo dan timnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis Dang Phuong Nam.
Hanya dua pemain sayap, Asnawi dan Pratama yang dipertahankan pelatih Shin Tae-yong. Lawan kami hampir seluruhnya tergantikan dengan nama-nama berkualitas yang dinaturalisasi dari Eropa. Membantu Indonesia memiliki generasi tim impian dengan kualitas terbaik sepanjang sejarah perkembangan sepak bola di negeri ini, jelas Dang Phuong. Vietnam dinilai kesulitan mengatasi tekanan tinggi skuad timnas Indonesia yang mengandalkan kekuatan tubuh dan pressing tinggi. Hasil tersebut terbukti saat Vietnam kalah dari timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 lalu. Semakin ketar-ketir, Federasi Sepak Bola Vietnam menggelar rapat penting jelang laga lawan timnas Indonesia. Sebuah rapat penting dilakukan Federasi Sepak Bola Vietnam sebelum duel lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rapat itu salah satunya akan memberikan dukungan penuh pada pasukan Philippe Troussier. Timnas Vietnam bakal memainkan dua laga penting lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno 21 Maret 2025. Setelah tandang ke Jakarta, Vietnam akan jadi tuan rumah pada duel yang digelar di Stadion My Dinh. Laga ini akan dimainkan pada 26 Maret 2024. Para pemain timnas Vietnam telah berkumpul pada 14 Maret 2024. Mereka akan menjalani 4 sesi latihan di Hanoi sebelum terbang ke Jakarta dan bersiap untuk duel lawan skuad Garuda. Dikutip dari The Tahu, VFF menggelar rapat pada hari Jumat. Rapat diikuti semua anggota Exco VFF. Rapat ini dinilai penting karena akan membahas sejumlah hal penting jelang laga lawan Indonesia. Vietnam berketat meraih kemenangan pada duel lawan Indonesia. Karena itu mereka berharap punya persiapan yang baik dan matang. VFF juga ingin memberi dukungan penuh pada Philippe Troussier. Selain itu ada juga beberapa agenda penting lain yang dibahas dalam rapat VFF. Mereka juga membahas beberapa turnamen yang akan digelar dan kondisi finansial. VFF sendiri baru saja mendapat sponsor untuk timnas Vietnam. Media Cina akui Shin Tae-yong, timnas Indonesia percaya diri tantang Vietnam. Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Setelah sempat terpuruk karena beberapa masalah termasuk dualisme, Indonesia kali ini sudah mulai menuju arah positif. Berkaca dari ranking FIFA, 2 tahun lalu Indonesia berkutat di ranking 150 FIFA. Pasca Piala Asia 2023, skuad Garuda sudah masuk dalam ranking 142 FIFA. Hal tersebut tentu merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk Shin Tae-yong yang memimpin timnas Indonesia. Media asal Cina 163.com ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya karena posisi di ranking FIFA yang semakin membaik. Shin Tae-yong dianggap salah satu sosok yang bisa melakukan revolusi sepak bola di tanah air. Namun level sepak bola di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat internasional mereka telah meningkat lebih dari 30 poin sejak tahun 2020. Ketika manajer asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengambil alih, Indonesia juga berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia yang baru saja berakhir, tulis laporan 163.com. Setelah perkembangan ini, timnas Indonesia dianggap salah satu tim yang berpotensi membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menantang Vietnam di laga selanjutnya, skuad Garuda akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada kualifikasi berikutnya, Indonesia harus menghadapi Vietnam dalam pertandingan beruntun. Namun Indonesia sangat percaya diri kali ini mereka telah mengalahkan Vietnam di Piala Asia dan sekarang dengan 10 pemain naturalisasi, jelas media tersebut.